Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juratul Farini dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen S1. Di sini saya ingin membahas tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Pertama, saya akan membacakan pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen merupakan ilmu dari seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien guna mencapai suatu tujuan tertentu. Sumber daya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang strategis dari organisasi. Era globalisasi telah bergulir dengan didominasi teknologi informasi sebagai infrastruktur menjadi sahabat para pelaku bisnis. Sehingga SDM yang diperlukan pada saat ini adalah SDM yang sanggup menguasai teknologi secara cepat dan responsif terhadap perubahan-perubahan teknologi. Agar perusahaan mampu terus bertahan dan bersaing, dominasi teknologi saja tidak cukup jika tidak ditunjang oleh SDM yang handal. Oleh karena itu, sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan salah satu unsur yang paling vital dalam organisasi. Berikut pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Pertama, menurut T. Hani Handoko tahun 1996. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Yang kedua, menurut Shimamura tahun 1997. Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Yang terakhir, menurut Dessler tahun 1997. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Manajemen terdiri dari 6 unsur, yaitu man artinya manusia, money artinya uang, method artinya metode, materials artinya bahan, machine artinya mesin, dan market artinya pasar. Yang pertama, man, artinya adalah manusia. Man mengacu pada unsur manusia dalam sistem operasi, sehingga manajemen manusia adalah salah satu tanggung jawab penting. Manusia dibutuhkan untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, lingkungan kerja yang sehat, kondusif, serta ide-ide inovatif yang dapat memajukan usaha. Yang kedua, money, yang artinya uang. Unsur yang mendasari semua kegiatan penganggaran serta penggunaan uang harus diatur dengan cermat, bijaksana, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, method, yang artinya metode. Unsur manajemen yang diperlukan untuk mengatur prosedur maupun standar operasional berjalannya suatu kegiatan. Yang keempat, materials, yaitu bahan. Unsur manajemen berupa bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Machines, yang artinya mesin. Untuk unsur manajemen yang berupa barang atau peralatan logistik maupun teknologi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Yang keenam, yaitu market, artinya pasar. Pasar berfungsi untuk perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penerapan program, kebijakan strategi, dan teknik pemasaran untuk menciptakan permintaan akan penawaran produk atau jasa. Fungsi manajemen yaitu ada 4. Pertama, planning. Kedua, organizing. 3, actuating. Dan 4, controlling. Pertama, yaitu planning. Merencanakan kegiatan dengan cara menggambarkan atau merumuskan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, organizing, yaitu menentukan kelompok untuk menyusun berbagai macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, actuality, yaitu menggerakkan atau mendorong semua anggota agar semangat dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Yang keempat, controlling, yaitu mengawasi pegawai agar tidak ada kesalahan sedikit pun yang terjadi sehingga sesuai dengan rencana yang sudah tersusun oleh organisasi atau perusahaan.
Dan menurut Umar, tahun 1949, dalam tugasnya manajemen sumber daya manusia dapat dikelompokkan atas 3 fungsi. Yaitu pertama, fungsi manajerial, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua yaitu fungsi operasional, terdiri dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga yaitu fungsi ketiga, kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Tujuan MSDM menurut Kaswai dalam Irianto tahun 2001 yaitu meliputi 1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban kerja secara legal. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. Yang keempat, memberikan dukungan dan kondisi yang akan membantu manajemen lini mencapai tujuannya. Yang kelima, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang keenam, menyediakan media komunikasi antar pekerja dan manajemen organisasi. Yang ketujuh, bertindak sebagai pemelihara standar organisasi nasional dan nilai dalam manajemen SDM. Sementara menurut Claire et al. Dalam Irianto tahun 2001, setidaknya MSDM memiliki 3 tujuan utama, yaitu 1. Memperbaiki tingkat produktivitas, kedua, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, dan ketiga, meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi dan mengapa organisasi harus melakukannya berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas manajemen sumber daya manusia. Kegiatan atau aktivitas manajemen sumber daya manusia secara umum adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk membentuk satuan kerja yang efektif dalam suatu organisasi. Di antaranya adalah 1. Persiapan dan penarikan menyangkut beberapa hal, di antaranya analisis pekerjaan dan jabatan. Kedua, seleksi proses kegiatan penarikan untuk memperoleh para pelamar pekerjaan yang berkualitas dari sejumlah pelamar yang disaring melalui proses seleksi. Dan terakhir, pengembangan mengajarkan berbagai keterampilan baru kepada pegawai agar mereka dapat memenuhi kualitas dari pekerjaan. Ciri-ciri atau karakteristik sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sebagai berikut. 1. Memenuhi pengetahuan penuh tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. 2. Memiliki pengetahuan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya secara penuh. 3. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukannya karena mempunyai keahlian atau keterampilan yang diperlukan. 4. Bersikap produktif, inovatif, kreatif, mau bekerja sama dengan orang lain, dapat dipercaya, loyal, dan sebagainya. Menurut Ruki tahun 2003. Manajemen SDM menjalankan 3 fungsi yang berbeda-beda, namun dalam satu kesatuan yang sama, yaitu pertama fungsi lini. Manajer SDM menjalankan fungsi lini dengan mengarahkan kegiatan orang-orang di dalam departemennya sendiri dan dalam bidang-bidang jasa. Dengan kata lain, menggunakan wewenang yang dinyatakan secara tidak langsung, karena manajer lini tahu bahwa manajer SDM sering memiliki akses ke manajemen puncak. Kedua, yaitu fungsi koordinatif. Para manajer SDM yang berfungsi sebagai koordinator kegiatan personal sebuah tugas yang sering diferepsi sebagai kendali fungsional. Manajer dan departemen SDM bertindak sebagai tangan kanan dari eksekutif. Yang terakhir, fungsi jasa, staff, melayani dan membantu manajer lini dari jabatan manajer SDM. Yang berikut adalah ruang lingkup MSDM. Pengelolaan SDM bersifat unik. Manusia merupakan sumber utama dalam menjalankan organisasi atau perusahaan atau bisnis, karena fungsi manusia sebagai pelaku.
pengelolaan, dan sebagai pelaksana dalam proses produksi dalam bisnis. Kunci dasar dalam mempertahankan bisnis adalah bagaimana manusia yang ada dalam organisasi memiliki kemampuan bekerja. Peranan MSDM. MSDM mengatur program kepegawaian yang menyangkut masalah-masalah sebagai berikut. 1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job requirement, dan job evaluation. Kedua, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan. Yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Yang keempat, meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Yang kelima, memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Yang keenam, memonitor dengan cermat undang-undang pemburuan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan yang sejenis. Yang ketujuh, memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. Kedelapan, melaksanakan pendidikan, latihan, dan penelitian prestasi karyawan. Yang kesembilan, mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. Dan yang terakhir, mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. Baik, dari materi yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya adalah manajemen sumber daya manusia memiliki arti penting bagi keberhasilan perusahaan atau organisasi, di mana pengelolaan SDM tidak hanya menjadi tanggung jawab Departemen SDM saja, tapi juga seluruh manajer dan seluruh karyawan yang bekerja. MSDM didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling dalam setiap aktivitas manajemen. Manajemen sumber daya manusia juga dapat memproses penarikan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan dalam suatu perusahaan atau organisasi agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.